Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di jantung kota kecil yang damai di mana aroma melati seringkali berpadu dengan bisingnya klakson kendaraan, hiduplah seorang wanita bernama Dewi. Sosoknya sederhana, jauh dari gemerlap kemewahan, namun memiliki hati yang seputih kapas dan ketulusan yang memancar dari sorot matanya. Dewi bukanlah dari keluarga yang terpandang apalagi kaya raya. Ayahnya hanyalah seorang pensiunan guru SD dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap harinya sibuk mengurus kebun kecil di belakang rumah. Hidup mereka pas-pasan tetapi selalu diselimuti kebahagiaan dan kehangatan yang tak ternilai. Dewi tumbuh sebagai gadis yang mandiri, pekerja keras, dan selalu menjaga adabnya. Ia tidak pernah bermimpi hidup bergelimang harta, baginya kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan jiwa dan kasih sayang orang-orang terdekat. Namun takdir berkata lain. Garis hidupnya membawa Dewi pada pertemuan tak terduga dengan Bima, putra sulung dari keluarga Adhyaksa yang namanya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat kota. Keluarga Adhyaksa adalah pemilik jaringan hotel mewah dan pusat perbelanjaan terbesar di seluruh provinsi. Nama mereka identik dengan kekayaan, pengaruh, dan status sosial yang sangat tinggi. Pertemuan pertama Dewi dan Bima terjadi di sebuah acara amal yang kebetulan Dewi menjadi salah satu relawannya. Bima yang saat itu mengenakan kemeja linen putih dan celana chino terlihat gagah dan berwibawa. Matanya yang tajam menangkap sosok Dewi yang tengah sibuk mengkoordinasi para sukarlawan lainnya. Ada sesuatu yang berbeda dari Dewi yang membuat Bima tertarik. Kesederhanaan dan ketulusan Dewi memancarkan aura yang begitu kuat, memikat hati Bima yang selama ini hanya dikelilingi wanita-wanita dengan dandanan mencolok dan ambisi tersembunyi. Bima pun memberanikan diri mendekati Dewi. Percakapan ringan berubah menjadi obrolan hangat, dan tak terasa mereka menghabiskan sore itu dengan berbagi cerita. Dewi merasa nyaman dengan Bima. Pria itu tidak seperti bayangannya tentang orang kaya yang angkuh. Bima justru terlihat rendah hati dan memiliki selera humor yang bagus. Sejak hari itu Bima mulai rutin menghubungi Dewi. Telepon demi telepon, pesan singkat demi pesan singkat, obrolan mereka tak pernah putus. Dewi pun mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Bima bukan hanya tampan dan kaya tetapi juga cerdas dan memiliki pandangan hidup yang luas. Ia selalu mendengarkan keluh kesah Dewi dengan sabar dan memberikan dukungan yang tulus. Dewi merasa menemukan belahan jiwanya pada diri Bima. Hubungan mereka pun semakin serius. Bima tak ragu untuk memperkenalkan Dewi kepada keluarganya. Disinilah badai pertama mulai menerjang. Bu Rahma, Ibu Bima, seorang wanita elegan yang selalu tampil sempurna dengan balutan busana desainer dan perhiasan berkilau, memandang Dewi dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan meremehkan. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat, dan ada aura dingin yang terpancar dari matanya. "Jadi ini Dewi yang kamu ceritakan itu, Bima?" ucap Bu Rahma dengan nada datar tanpa senyum. "Iya, ini Dewi, calon istri Bima," jawab Bima penuh keyakinan. Bu Rahma hanya menghela napas panjang seolah keberadaan Dewi adalah beban yang berat baginya. Tak hanya Bu Rahma, kedua adik perempuan Bima, Tania dan Siska, juga tidak kalah pedas. Tania, si sulung yang berprofesi sebagai desainer perhiasan, melirik Dewi dengan sinis. "Cantik sih, tapi kayaknya terlalu sederhana ya buat jadi menantu keluarga kita," bisiknya pada Bu Rahma yang tentu saja terdengar jelas oleh Dewi. Siska, si bungsu yang baru saja lulus dari universitas ternama di luar negeri, bahkan terang-terangan memutar bola matanya. "Aku pikir Kak Bima bercanda, lo bilang mau nikahin dia," ejeknya sambil terkekeh pelan. Hati Dewi mencelos. Ia berusaha keras menahan air matanya agar tidak jatuh di hadapan mereka. Rasa sakit itu perih menusuk-nusuk, tetapi ia mencoba tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa.
Bima yang melihat raut wajah Dewi berubah langsung menggenggam erat tangan Dewi mencoba memberikan kekuatan. Mama Tania Siska cukup. Aku mencintai Dewi dan aku akan menikahinya apapun yang terjadi. Tegas Bima dengan suara sedikit meninggi. Suasana menjadi tegang. Bu Rahma hanya mendengus kesal sementara Tania dan Siska memilih untuk diam namun pandangan mata mereka tetap saja memancarkan ketidakpuasan. Meskipun mendapat penolakan keras dari keluarganya, Bima tetap teguh pada keputusannya. Ia terus meyakinkan Dewi bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa suatu hari keluarganya akan menerima Dewi dengan tangan terbuka. Cinta Bima yang begitu besar membuat Dewi merasa kuat. Ia yakin bahwa cinta mereka akan mampu meluluhkan hati keluarga Bima. Persiapan pernikahan pun dimulai. Bima bersikeras untuk mengadakan pernikahan yang megah dan mewah sesuai standar keluarganya. Dewi awalnya ragu karena ia tahu itu akan memakan biaya yang sangat besar dan ia tidak ingin merepotkan Bima. Namun Bima bersikeras. Ini hari paling bahagia dalam hidup kita Dewi. Aku ingin semuanya sempurna, ucap Bima lembut. Pernikahan Dewi dan Bima akhirnya berlangsung meriah di sebuah ballroom hotel bintang 5 milik keluarga Adhyaksa. Ratusan tamu undangan membanjiri tempat itu mulai dari pebisnis ulung pejabat hingga sosialita papan atas. Dewi tampak begitu cantik dalam balutan gaun pengantin putih yang dirancang khusus untuknya. Senyumnya merekah indah seolah melupakan sejenak beban yang selama ini menghimpit hatinya. Namun di balik kemegahan itu ada bisik-bisik dan tatapan-tatapan sinis yang masih saja mengikuti Dewi. Bu Rahma, Tania dan Siska memang hadir tetapi wajah mereka terlihat masam. Mereka hanya sesekali tersenyum paksa pada tamu undangan namun tidak pernah sekalipun memberikan senyum tulus kepada Dewi. Saat acara lempar bunga tangan Tania berbisik pada Siska sambil melirik Dewi, "Lihat saja aku yakin pernikahannya tidak akan bertahan lama." Siska hanya tersenyum tipis mengamini ucapan kakaknya. Dewi yang tak sengaja mendengar bisikan itu hanya bisa menelan ludah. Hatinya kembali perih. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sebagai menantu keluarga Adhyaksa tidak akan mudah. Namun ia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta dan ketulusannya mampu mengatasi segala rintangan. Ia berpegang teguh pada janji Bima yang selalu meyakinkannya bahwa Bima akan selalu berada di sampingnya. Setelah pesta usai dan tamu undangan mulai berangsur pulang, Bima membawa Dewi ke rumah mewah mereka. Rumah itu begitu besar dan megah dengan halaman yang luas dan kolam renang yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Disinilah Dewi akan memulai kehidupannya yang baru sebagai istri Bima dan menantu keluarga Adhyaksa. Malam pertama mereka diwarnai dengan janji-janji manis Bima dan harapan Dewi akan masa depan yang lebih baik. Dewi berharap bahwa dengan berjalannya waktu Bu Rahma, Tania dan Siska akan bisa menerima kehadirannya. Ia ingin menjadi bagian dari keluarga itu seutuhnya bukan hanya sebagai orang luar yang kebetulan menikah dengan putra sulung mereka. Namun Dewi tidak tahu bahwa di balik senyum dan janji manis Bima ada rahasia yang tersembunyi rapat. Rahasia yang kelak akan menghancurkan kepercayaannya dan mengubah hidupnya menjadi sebuah drama yang penuh air mata dan pengkhianatan. Kehidupan barunya di rumah mewah itu tidaklah semulus yang ia bayangkan. Setiap hari ia harus menghadapi tatapan dingin, sindiran tajam dan perlakuan tidak adil dari ibu mertua dan kedua iparnya. Seolah-olah mereka adalah algojo yang siap mencabik-cabik harga dirinya kapan saja. Dewi seringkali menghabiskan malam-malamnya di kamar menangis dalam diam setelah perlakuan tidak mengenakan yang ia terima dari Bu Rahma atau Tania dan Siska. Bima yang sibuk dengan pekerjaannya seringkali tidak menyadari penderitaan Dewi atau mungkin ia sengaja menutup mata. Dewi berusaha untuk tegar. Ia percaya bahwa semua ini adalah ujian bagi pernikahannya. Ia berharap suatu hari nanti kebaikan hatinya akan meluluhkan hati keluarga Bima. Namun apakah ketulusan hati Dewi akan cukup untuk menghadapi tembok kebencian yang begitu kokoh? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kehidupan Dewi di rumah megah keluarga Adhyaksa terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, setiap ucapannya dipertimbangkan masak-masak. Ia berusaha sekuat tenaga untuk beradaptasi untuk menjadi menantu yang sempurna di mata Bu Rahma, Tania, dan Siska. Pagi-pagi sekali, Dewi sudah bangun, mempersiapkan sarapan untuk Bima. Bahkan terkadang ia juga mencoba menyiapkan hidangan kesukaan Bu Rahma. Ia membersihkan rumah, menata bunga, dan melakukan apapun yang ia pikir bisa membuat Bu Rahma senang.
Dewi melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena ia memang tulus ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Ia percaya, dengan kebaikan dan ketulusan, suatu hari nanti hati yang beku akan mencair. Namun, semua usahanya seolah tak terlihat. Bu Rahma selalu menemukan celah untuk mengkritik. Jika Dewi memasak, Bu Rahma akan mengomentari rasa atau bumbu yang kurang pas. Jika Dewi membersihkan rumah, Bu Rahma akan menunjuk satu sudut yang sedikit berdebu. "Dewi, kamu ini menantu di rumah sebesar ini. Masak begini saja tidak teliti," ucap Bu Rahma suatu pagi, sambil menunjuk remahan biskuit di bawah meja. Padahal, Dewi sudah membersihkan ruangan itu berkali-kali. Suaranya datar, tanpa emosi, namun mampu membuat hati Dewi mencelos. Tania dan Siska bahkan lebih parah. Mereka tidak segan-segan melontarkan sindiran tajam di depan Dewi. Kak Bima itu seharusnya dapat yang lebih dari ini. Yang pendidikannya tinggi, yang setara dengan kita, kata Tania suatu kali saat mereka sedang minum teh di teras belakang. Matanya menatap Dewi dengan remeh. Siska mengangguk setuju. "Iya, Mbak. Lagi pula, kan, Kak Bima bisa dapat yang selevel model atau sosialita gitu. Bukannya yang dari kampung." Ucapan mereka seperti belati yang menancap tepat di ulu hati Dewi. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata yang keluar dari bibir ipar-iparnya itu menggores luka yang dalam. Dewi sering membandingkan dirinya dengan mereka. Tania dan Siska selalu tampil mewah, dengan tas bermerek dan pakaian desainer. Mereka sering menghabiskan waktu di salon atau pusat perbelanjaan. Sementara Dewi lebih suka menghabiskan waktunya membaca buku atau memasak. Perbedaan gaya hidup ini semakin memperlebar jurang di antara mereka. Dewi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Di tengah semua perlakuan dingin itu, Bima adalah satu-satunya pelipur lara bagi Dewi. Ketika mereka berdua saja, Bima akan menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih sayang. Ia akan memeluk Dewi, mencium keningnya, dan membisikkan kata-kata penenang. "Sabar ya, sayang. Mama dan adik-adik memang begitu. Tapi mereka sebenarnya baik. Nanti lama-lama juga mereka bisa menerima kamu," ucap Bima suatu malam, sambil mengusap lembut rambut Dewi yang berantakan karena menangis. Dewi sangat mencintai Bima, dan cinta itulah yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Ia percaya pada Bima, pada setiap janjinya, dan pada keyakinan bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan sejati akan mereka raih bersama. Namun, terkadang, Bima juga merasa serba salah. Ia adalah putra tunggal, sangat mencintai ibunya dan menyayangi kedua adiknya. Ia tidak ingin melihat mereka bertengkar. Beberapa kali, Bima mencoba membela Dewi di hadapan keluarganya, tetapi itu justru memperkeruh suasana. "Mama, Tania, Siska, tolong jangan begitu pada Dewi. Dia istriku, dan aku mencintainya," kata Bima suatu hari. Suaranya terdengar frustrasi. Bu Rahma langsung melayangkan tatapan tajam. "Bima, kamu ini sudah lupa daratan karena perempuan ini ya? Dulu kamu tidak pernah membantah Mama," tukas Bu Rahma dengan nada tinggi. Tania dan Siska hanya menggerutu, merasa Bima lebih membela Dewi daripada keluarganya sendiri. Setelah insiden itu, Bima menjadi lebih hati-hati. Ia tidak lagi terang-terangan membela Dewi, melainkan memilih untuk menenangkan Dewi secara pribadi. Rumah tangga mereka berjalan dengan kehangatan yang hanya terasa saat Dewi dan Bima berdua. Di hadapan keluarga besar, suasana akan selalu diselimuti ketegangan dan kecanggungan. Setiap acara keluarga, setiap makan malam bersama, selalu menjadi momen yang berat bagi Dewi. Ia harus menyiapkan mentalnya untuk menghadapi sindiran atau tatapan meremehkan dari Bu Rahma, Tania, dan Siska. Dewi sering mengamati bagaimana interaksi antara Bima dengan ibu dan kedua adiknya. Mereka begitu akrab, tawa mereka lepas, seolah tak ada masalah. Dewi merasa seperti orang luar yang hanya menyaksikan dari kejauhan. Pernah suatu kali, Dewi mencoba mendekatkan diri pada Tania dan Siska. Ia menawarkan bantuan untuk mengatur pesta ulang tahun Bu Rahma, tetapi mereka menolaknya mentah-mentah. "Tidak usah, Dewi. Kamu diam saja sudah cukup membantu. Nanti malah berantakan,"
kata Tania dengan nada ketus. Siska menambahkan, kita sudah punya event organizer langganan yang lebih profesional. Hati Dewi kembali terluka. Ia tahu, mereka tidak pernah benar-benar ingin menerimanya. Meski demikian, Dewi tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan pribadi yang menyenangkan. Ia berpikir, mungkin jika ia terus menunjukkan kebaikan dan ketulusan, suatu saat nanti mereka akan melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Ia tidak pernah membalas sindiran dengan sindiran, atau kemarahan dengan kemarahan. Ia memilih diam, menelan semua perih itu sendirian, dan hanya berbagi dukanya dengan Bima di malam hari. Setiap malam, Dewi akan menulis di buku hariannya. Ia mencurahkan semua perasaannya, semua luka yang ia alami. Hari ini, Bu Rahma mengkritik masakanku lagi. Tania dan Siska menertawakanku karena pakaianku tidak semewah mereka. Aku lelah, ya Tuhan. Tapi aku harus kuat. Untuk Bima. Untuk cinta kami. Tulisnya dengan air mata yang membasahi halaman buku. Dewi tahu, ia tidak bisa bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri dan Bima. Ia harus kuat menghadapi badai ini. Di sisi lain, Bima pun merasakan dilema. Ia mencintai Dewi, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti ibunya dan kedua adiknya. Ia terjebak di antara dua dunia. Dunia yang penuh kasih sayang bersama Dewi, dan dunia yang penuh ekspektasi serta tuntutan dari keluarganya. Ia sering berharap ada keajaiban yang bisa membuat kedua belah pihak berdamai. Bima tahu, ibunya dan kedua adiknya sangat posesif terhadap dirinya, terlebih setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Ia adalah tumpuan harapan mereka, dan mereka ingin yang terbaik untuknya, menurut versi mereka sendiri. Dewi, dengan latar belakang yang sederhana, dianggap tidak memenuhi kriteria terbaik itu. Bima terkadang juga merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Dewi sepenuhnya dari perlakuan keluarganya. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia sudah mencoba berbicara, membujuk, bahkan sedikit memaksa, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia hanya bisa memberikan dukungan moral kepada Dewi, berharap itu cukup untuk membuat istrinya tetap kuat. Bima selalu meyakinkan Dewi bahwa suatu saat nanti, keluarganya akan luluh. Ia tidak tahu bahwa keyakinannya itu akan segera diuji dengan sebuah kenyataan pahit yang tak terduga. Sebuah kenyataan yang akan mengubah segalanya, dan menguak rahasia-rahasia tersembunyi yang selama ini tersimpan rapat. Babak baru dalam drama rumah tangga mereka akan segera dimulai, dengan konflik yang semakin memanas dan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Suatu siang yang terik, Dewi sedang membereskan kamar tidur Bima. Ia ingin memastikan semuanya rapi sebelum Bima pulang dari kantor. Ketika tangannya menyentuh nakas di samping tempat tidur, pandangannya menangkap kilauan layar ponsel Bima yang tergeletak begitu saja. Biasanya Bima sangat hati-hati dengan ponselnya, tak pernah meninggalkannya begitu saja apalagi dalam keadaan layar menyala. Rasa penasaran Dewi tergelitik. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar, mengundang perhatiannya. Jemarinya ragu-ragu menyentuh layar, dan ia membukanya. Darah Dewi seolah berhenti mengalir. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, berisi percakapan yang begitu mesra. Sayang, tadi malam indah sekali. Aku tidak sabar bertemu lagi. Dan ada balasan dari nomor Bima. Aku juga, sayang. Kamu memang yang terbaik. Hati Dewi hancur berkeping-keping. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Nafasnya tercekat, dan matanya mulai memanas. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tak terbendung lagi. Mereka mengalir deras membasahi pipinya. Gambar-gambar kebersamaan mereka, janji-janji manis Bima, semua berputar di kepala Dewi, kini terasa begitu palsu. Dewi memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja ia baca. Tidak mungkin. Bima tidak mungkin melakukan ini padanya. Ia terlalu mencintai Bima, terlalu percaya pada cinta suaminya. Namun, bukti di depan mata begitu nyata. Tangisnya semakin menjadi, isakan-isakan kecil mulai keluar dari bibirnya. Ia merasa dikhianati, direndahkan, dan dipermainkan.
Semua pengorbanannya, semua kesabarannya menghadapi perlakuan Bu Rahma, Tania, dan Siska, seolah menjadi sia-sia. Ketika Bima pulang, ia menemukan Dewi duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, dengan mata sembab dan ponselnya tergeletak di sampingnya. Bima langsung tahu ada yang tidak beres. Wajahnya memucat. "Dewi, ada apa?" tanyanya pura-pura terkejut. Namun nada suaranya terdengar gugup. Dewi mendongak, menatap Bima dengan mata penuh luka. "Ini apa, Mas?" tanyanya pelan, nyaris berbisik, sambil menunjuk layar ponsel. Bima langsung mengambil ponselnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba mengelak. Itu cuma salah paham, sayang. Itu pesan dari klien. Maksudnya, sayang proyeknya, begitu." Jawaban Bima terdengar sangat tidak meyakinkan. Dewi menggelengkan kepala. "Jangan bohong, Mas. Aku bukan anak kecil. Itu jelas sekali percakapan pribadi." "Siapa dia?" Suara Dewi mulai meninggi, menuntut jawaban. Bima tetap bersikeras. "Kamu berprasangka buruk. Dewi, kamu terlalu sensitif. Aku tidak pernah macam-macam di belakangmu. Kamu tahu aku mencintaimu." Ia mencoba memeluk Dewi, namun Dewi menolaknya. Hati Dewi sakit. Ia tidak bisa lagi mempercayai Bima. Selama ini, ia selalu membela Bima di hadapan orang tuanya, menahan semua perlakuan tidak adil demi cinta mereka. Namun kini, Bima justru membalasnya dengan pengkhianatan. Keretakan mulai terlihat jelas dalam hubungan mereka. Dewi menjadi pendiam, tidak lagi seceria dulu. Senyumnya pudar, dan tatapannya seringkali kosong. Bima mencoba bersikap biasa saja, berusaha memperbaiki suasana, namun Dewi sudah telanjur terluka. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan hangat kini terasa dingin dan sunyi. Mereka tidur dalam satu ranjang, tetapi ada jurang tak terlihat yang memisahkan mereka. Dewi seringkali berpura-pura tidur saat Bima mencoba mendekatinya. Kepercayaan telah runtuh, dan itu sangat sulit untuk dibangun kembali. Di sisi lain, Tania dan Siska seolah mendapatkan angin segar dari permasalahan rumah tangga Dewi dan Bima. Mereka mulai sering melihat Dewi murung, tak seenergik dulu. Bisik-bisik mereka semakin gencar, dan sindiran mereka semakin tajam. "Lihat kan, Mama? Aku sudah bilang, perempuan seperti Dewi itu tidak akan bisa membuat Kak Bima bahagia," kata Tania pada Bu Rahma, saat Dewi kebetulan melintas di depan mereka. Bu Rahma hanya tersenyum tipis, membenarkan ucapan putrinya. Siska menambahkan, "Mungkin Kak Bima sudah bosan. Kan, dari dulu juga kita tahu, selera Kak Bima itu bukan yang polos-polos begitu." Mereka sengaja berbicara cukup keras agar Dewi mendengarnya. Dewi hanya bisa menahan napas. Dadanya sesak. Ia merasa semakin terpojok, semakin sendirian. Masalahnya dengan Bima belum terselesaikan. Kini ia harus menghadapi cemoohan dari ipar-iparnya yang semakin gencar. Tania dan Siska bahkan berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan menjebak kepada Dewi. "Dewi, akhir-akhir ini Kak Bima sering pulang larut ya? Apa kalian sedang ada masalah?" tanya Tania dengan nada sok peduli. Namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu dan kepuasan tersembunyi. Dewi hanya menjawab singkat, "Tidak ada, Mbak." Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan mereka. Suatu hari, Bima pulang dengan wangi parfum wanita yang berbeda dari biasanya. Dewi langsung menyadarinya. Aroma manis yang asing itu menusuk hidungnya, mengikis sisa-sisa harapan yang masih ia miliki. Ia menatap Bima dengan pandangan kosong. "Dari mana, Mas?" tanyanya lirih. Bima hanya menjawab singkat, "Rapat." Namun, Dewi tahu, itu bukan rapat biasa. Hatinya kembali tercabik. Dewi sering melihat Bima menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah. Alasan pekerjaan selalu menjadi tameng. Namun, Dewi merasakan ada sesuatu yang salah. Bima tidak lagi sering mengiriminya pesan atau meneleponnya seperti dulu. Perhatiannya seolah terbagi, dan Dewi tahu siapa yang menjadi prioritas baru Bima. Di malam hari, ketika Bima sudah terlelap, Dewi sering membuka ponsel Bima secara diam-diam.
Ia ingin mencari tahu lebih jauh, ingin memastikan kecurigaannya. Dengan hati-hati, ia memeriksa galeri foto, pesan, dan log panggilan. Beberapa kali, ia menemukan jejak-jejak yang mengarah pada seorang wanita. Foto-foto Bima di tempat-tempat yang tidak ia ketahui, pesan-pesan singkat yang dihapus, dan nomor telepon yang berulang kali muncul dalam riwayat panggilan Bima. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kebenaran pahit yang ia temukan. Ia melihat foto Bima sedang makan malam dengan seorang wanita, tertawa lepas, seolah tak ada beban. Wanita itu cantik, dengan gaya yang modern dan glamor. Sangat berbeda dari dirinya. Dewi merasa semakin kecil, semakin tidak berharga. Semua ketakutan dan insecure yang selama ini dipendamnya kini muncul ke permukaan. Apakah ia tidak cukup baik untuk Bima? Apakah kesederhanaannya memang menjadi kekurangan fatal di mata keluarga Adhyaksa dan Bima? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya setiap malam, mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Tania dan Siska yang melihat perubahan pada diri Dewi semakin berani menindasnya. Mereka sering meminta Dewi melakukan hal-hal remeh, seolah Dewi adalah asisten rumah tangga mereka. "Dewi, tolong buatkan jus jeruk ya," pinta Tania suatu pagi, tanpa sedikit pun nada sopan. Atau, "Dewi, ambilkan tasku di kamar, sekalian bereskan sedikit." Dewi hanya bisa menuruti, mencoba menjaga martabatnya. Ia tidak ingin memperburuk suasana. Ia berharap, jika ia tetap diam dan patuh, mungkin semua akan membaik. Namun, harapan itu semakin tipis. Api kecil yang berawal dari sebuah pesan di ponsel Bima, kini mulai menjalar, membakar keharmonisan rumah tangga yang rapuh. Dewi merasa terperangkap dalam sangkar emas yang dipenuhi pengkhianatan dan kebencian. Ia tidak tahu bahwa di balik semua penderitaan ini, sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dan mengerikan akan segera terkuak, mengubah dirinya menjadi sosok yang tak terduga. Sebuah konfrontasi tak terhindarkan akan segera terjadi, membawa semua drama ini ke puncaknya. Rasa penasaran bercampur sakit hati mendorong Dewi untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan menangis dalam diam. Malam demi malam, setelah Bima terlelap, Dewi diam-diam membuka ponsel suaminya. Ia telah menghafal pola kunci Bima. Dengan hati-hati, ia menyelami setiap aplikasi, setiap folder, setiap sudut tersembunyi yang mungkin menyimpan rahasia. Jantungnya berdebar kencang, antara takut akan kebenaran yang akan ia temukan dan keinginan kuat untuk mengetahui siapa wanita yang telah merenggut kebahagiaannya. Dewi mulai dari galeri foto. Di sana, ia menemukan beberapa foto Bima yang diambil di tempat-tempat yang tak ia kenali. Ada foto Bima sedang tertawa lepas di sebuah kafe bergaya modern. Di sampingnya ada sosok wanita berambut sebahu dengan senyum manis. Dewi membandingkan foto itu dengan bayangan wanita di pesan misterius yang pernah ia baca. Ciri-cirinya cocok. Nama wanita itu adalah Karina, tertera di beberapa keterangan foto yang tak sengaja tersimpan. Mata Dewi memanas. Karina? Nama itu terasa tidak asing di telinganya. Dewi kembali ke riwayat panggilan dan pesan. Dengan lebih teliti, ia mencari nama Karina. Dan benar saja, ada banyak sekali panggilan keluar dan masuk dari nomor Karina. Ada pula pesan-pesan yang telah dihapus. Namun sesekali ia menemukan fragmen percakapan yang begitu intim. "Aku merindukanmu, sayang." Atau, "Kapan kita bisa bertemu lagi tanpamu? Aku kesepian." Setiap kata yang ia baca bagaikan pukulan telak di dadanya. Bima bukan hanya selingkuh, ia juga menghapus jejaknya, mencoba menyembunyikan kebusukan ini darinya. Dewi teringat akan cerita Bima dulu, sebelum mereka menikah. Bima pernah bercerita singkat tentang seorang mantan kekasih yang sangat ia cintai, namun tidak direstui oleh Bu Rahma karena perbedaan status sosial. Bu Rahma menginginkan Bima menikah dengan wanita dari kalangan atas, yang sepadan dengan keluarga Adhyaksa. Apakah Karina ini adalah mantan kekasih yang dimaksud Bima? Jika iya, berarti hubungan mereka sudah lama terjalin, bahkan sebelum Bima menikahinya. Sebuah kenyataan pahit yang membuat Dewi merasa begitu bodoh dan naif. Semakin banyak bukti yang Dewi temukan, semakin jelas pula gambaran pengkhianatan ini. Bima tidak hanya berselingkuh setelah menikahinya,
tetapi sepertinya ia kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Dewi merasa seperti hanya menjadi pelarian atau pilihan kedua bagi Bima. Rasa kecewa dan marah memuncak di hati Dewi. Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini hancur lebur. Cinta yang ia tanam begitu dalam, kini berbuah kepedihan yang tak tertahankan. Dewi tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia ingin sekali mengonfrontasi Bima, berteriak, menumpahkan semua rasa sakitnya. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Ia tahu, jika ia terbawa emosi, Bima akan mengelak dan mungkin memutarbalikkan fakta. Dewi ingin Bima tahu bahwa ia sudah tahu segalanya, namun dengan cara yang berbeda. Ia ingin kebenaran ini menghantam Bima seperti petir di siang bolong. Dalam diamnya, Dewi mulai menyusun rencana. Ia tidak akan lagi menjadi Dewi yang lemah, yang selalu menunduk menerima perlakuan tidak adil. Ia akan berubah. Ia akan menunjukkan pada semua orang, terutama pada Bima, Bu Rahma, Tania, dan Siska, bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Ia akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Selama beberapa hari berikutnya, Dewi bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia tetap melakukan tugas-tugas rumah tangganya, tetap melayani Bima seperti biasa, namun ada dinding tak terlihat yang ia bangun di sekeliling hatinya. Senyumnya tipis, tatapan matanya kosong, namun Bima terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadarinya. Ia masih sibuk menutupi perselingkuhannya, dan menganggap Dewi hanya sedang bad mood biasa. Di sisi lain, Tania dan Siska semakin puas melihat Dewi yang murung. Mereka menganggap ini adalah bukti bahwa Dewi memang tidak cocok untuk Bima, dan bahwa pernikahan mereka akan segera berakhir. Mereka semakin gencar melontarkan sindiran, seolah ingin mempercepat keruntuhan rumah tangga Dewi. "Lihat deh, dia sudah tidak semangat hidup lagi," bisik Tania pada Siska, dengan tawa renyah yang menusuk telinga Dewi. "Iya, Mbak. Mungkin memang sudah takdirnya dia harus kembali ke tempat asalnya," timpal Siska, sambil melirik sinis ke arah Dewi. Dewi mendengar semua itu. Setiap kata, setiap tawa, setiap tatapan meremehkan, semuanya terekam jelas di benaknya. Namun, ia tidak lagi merasa sakit seperti sebelumnya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi amarah yang dingin, membakar perlahan di dalam dadanya. Ia sedang mengumpulkan kekuatan, menyusun strategi untuk membalas semua perlakuan tidak adil yang ia terima. Suatu malam, saat Bima sedang mandi, Dewi melihat ponselnya tergeletak di meja. Kali ini, bukan lagi sekadar pesan atau foto. Sebuah notifikasi email masuk ke ponsel Bima. Sebuah konfirmasi pemesanan tiket pesawat atas nama Bima dan Karina, menuju sebuah resor mewah di Bali. Tanggal keberangkatannya adalah 2 hari setelah acara arisan keluarga besar yang akan datang. Hati Dewi mencelos. Mereka berencana berlibur bersama? Setelah semua ini adalah bukti tak terbantahkan, dan ini adalah puncak dari segalanya. Dewi menyimpan semua informasi itu di otaknya. Ia menghafal tanggal, nama resor, dan semua detail penting lainnya. Matanya kini tidak lagi sembab. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Ia tahu, waktu yang tepat untuk membongkar semuanya akan segera tiba. Acara arisan keluarga besar. Itu adalah momen sempurna. Semua anggota keluarga besar Bima akan berkumpul, termasuk Bu Rahma, Tania, dan Siska. Semua orang akan menjadi saksi saat ia mengungkapkan kebenaran. Dewi tidak lagi merasa takut. Ia merasa lega karena telah mengetahui kebenaran, seberapapun pahitnya. Kini, ia memiliki amunisi yang kuat untuk melawan. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa Dewi yang sebenarnya. Bukan Dewi yang lemah dan penurut, melainkan Dewi yang berani, yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Malam itu, Dewi tidur dengan perasaan campur aduk. Ada kesedihan yang mendalam karena pengkhianatan Bima, namun ada pula kekuatan baru yang membakar jiwanya. Ia tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia mengungkapkan semuanya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dipermalukan. Ia akan berdiri tegak, demi harga dirinya,
demi keadilan yang selama ini ia cari. Fajar esok akan membawa Dewi menuju medan pertempuran terakhirnya, di mana semua rahasia busuk akan terbongkar, dan keheningan yang mencekam akan menggantikan tawa sombong mereka. Hari yang dinanti, sekaligus yang paling mendebarkan, akhirnya tiba. Hari ini adalah arisan keluarga besar Adhyaksa, sebuah acara rutin yang selalu identik dengan kemewahan, tawa riang, dan, bagi Dewi, selalu menjadi ajang ujian mental. Dewi mengenakan kebaya modern berwarna lembut yang sengaja ia pilih untuk terlihat sederhana namun tetap anggun. Ia menyanggul rambutnya dengan rapi, dan memoleskan riasan tipis pada wajahnya yang sedikit pucat. Di balik penampilan tenangnya, jantung Dewi berdegup kencang, menabuh genderang perang yang hanya ia yang bisa mendengarnya. Ia datang bukan hanya sebagai menantu, melainkan sebagai prajurit yang siap bertempur. Saat tiba di ballroom Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi acara, aroma bunga sedap malam dan melati menyapa hidungnya, berpadu dengan wangi masakan mewah yang disajikan. Lampu-lampu kristal menggantung megah, memancarkan cahaya yang membuat ruangan berkilauan. Semua keluarga besar Adhyaksa sudah berkumpul. Para wanita dengan gaun-gaun gemerlap dan perhiasan berkilau, para pria dengan setelan jas mahal. Suara tawa dan obrolan riuh rendah memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang seharusnya penuh kehangatan. Namun, bagi Dewi, suasana itu terasa dingin. Begitu ia melangkahkan kaki masuk bersama Bima, tatapan-tatapan sinis langsung mengarah padanya. Bu Rahma yang sedang asyik berbincang dengan kerabatnya, langsung mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Dewi. Sebuah senyum tipis, penuh makna tersembunyi, tersungging di bibirnya. Bu Rahma melirik Tania dan Siska yang duduk di meja terdepan, dan keduanya pun langsung memahami kode dari sang ibu. Tania yang mengenakan gaun sutra ungu mewah, berbisik pada Siska sambil melirik Dewi dari ujung kepala sampai kaki. "Lihat deh, Mama, dia berusaha tampil cantik ya hari ini, tapi tetap saja, auranya beda jauh dengan kita." Siska terkikih pelan, menutupi mulutnya dengan kipas tangan, seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. "Iya, Mbak, kayaknya dia sadar diri kali ya, kalau sebentar lagi mau ditendang," balas Siska. Suaranya sengaja dibuat cukup keras agar Dewi mendengarnya. Mereka tidak peduli ada puluhan pasang mata yang bisa saja memperhatikan tingkah laku mereka. Bagi mereka, mempermalukan Dewi adalah hiburan tersendiri. Hati Dewi mencelos, namun ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia berusaha tegar, mengacuhkan bisikan-bisikan dan tawa meremehkan itu. Bima yang berada di sampingnya, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi, atau mungkin ia memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk menyapa kerabat-kerabatnya, tersenyum lebar, menunjukkan citra suami yang bahagia. Dewi merasakan kepalsuan itu menusuk ulu hatinya. Bima, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini terasa seperti orang asing yang tak lagi peduli. Dewi dan Bima kemudian bergabung dengan meja keluarga inti. Bu Rahma langsung menyambut Bima dengan hangat, memeluk dan mencium pipinya. "Anak Mama, sudah lama tidak bertemu ya?" ucapnya, seolah Bima baru saja kembali dari perjalanan jauh, padahal mereka bertemu beberapa hari yang lalu. Namun, saat tatapannya beralih ke Dewi, ekspresinya kembali datar. Ia bahkan tidak menyapa Dewi, seolah Dewi adalah bayangan tak kasat mata. "Dewi, coba kamu ambilkan minum untuk Bibi Sarasana. Jangan cuma duduk saja," perintah Bu Rahma tiba-tiba, dengan nada yang sedikit ketus. Bibi Sarah adalah adik dari ayah Bima, seorang wanita tua yang terkenal cerewet dan suka ikut campur urusan orang lain. Dewi mengangguk pelan, berusaha tersenyum, lalu beranjak menuju meja hidangan. Saat ia berjalan, ia bisa merasakan tatapan Tania dan Siska menusuk punggungnya. Mereka berbisik dan terkikih lagi, menikmati peran Dewi sebagai pelayan dadakan. Selama acara berlangsung, Dewi terus mendapatkan perlakuan yang sama. Saat ia mencoba bergabung dalam obrolan para wanita, Tania dan Siska akan memotong ucapannya atau mengganti topik pembicaraan. "Oh iya, Siska, kamu jadi melanjutkan sekolah desain interior di Paris?" Tania tiba-tiba bertanya, mengabaikan Dewi yang baru saja membuka mulut untuk berbicara.
Siska langsung menjawab dengan antusias, dan mereka berdua larut dalam percakapan yang penuh dengan istilah-istilah mahal dan nama-nama desainer terkenal, membuat Dewi merasa bodoh dan tidak berharga. Perut Dewi terasa mual. Ia tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan amarah dan sakit hati yang semakin memuncak. Bima sesekali melirik Dewi, seolah-olah menyadari penderitaan istrinya, namun ia tidak melakukan apapun. Ia hanya sibuk dengan obrolan bisnisnya dengan kerabat pria yang lain. Ketidakpedulian Bima semakin membuat Dewi merasa sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berharap pada Bima untuk melindunginya. Ia harus melindungi dirinya sendiri. Ketika sesi makan malam dimulai, Dewi duduk di samping Bima. Ia mencoba untuk makan, tetapi nafsu makannya hilang. Hidangan-hidangan mewah di hadapannya terasa hambar. Ia mendengar Bu Rahma memuji masakan Katring, dan Tania serta Siska mengomentari menu yang paling mahal. Tidak ada yang menanyakan bagaimana perasaannya, atau apakah ia menikmati acara itu. Ia hanya objek yang harus hadir di sana, tanpa memiliki suara. Saat sesi hiburan dimulai, suasana semakin ramai. Sebuah band bermain musik-musik jazz yang menenangkan. Beberapa pasangan mulai berdansa. Bima mengajak beberapa kerabatnya untuk berbicara di sudut ruangan, meninggalkannya Dewi sendirian di meja. Ini adalah kesempatan emas bagi Bu Rahma dan kedua putrinya. Bu Rahma bergeser mendekat ke arah Dewi. Dewi, kamu itu menantu keluarga terpandang. Seharusnya kamu bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai mempermalukan nama keluarga kita di depan kerabat. Ucapnya dengan nada pelan namun menusuk, penuh peringatan. Tania menimpali. Iya, Mbak. Dulu Kak Bima itu banyak sekali yang mengejar. Anak-anak konglomerat. Loh, kamu beruntung sekali bisa menikah dengan dia. Siska terkekeh. Beruntung? Atau dia pakai pelet? Mbak? Mana mungkin Kak Bima mau dengan perempuan seperti dia? Tawa Tania dan Siska kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Mereka benar-benar menertawakan Dewi di depan umum, tanpa malu, tanpa peduli. Dewi merasakan aliran darahnya mendidih. Ia sudah cukup. Ia sudah terlalu banyak menahan. Rasa sakit itu perih, lebih perih dari luka fisik manapun. Ia menatap Bu Rahma, Tania, dan Siska satu persatu. Ada kilatan tekad yang membara di matanya, yang tak mereka sadari. Mereka masih saja sibuk menertawakannya, merayakan kehancurannya. Dewi mengambil napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan lagi. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Puncak dari penderitaannya akan menjadi awal dari pembalasan dendamnya. Sebuah bom waktu yang selama ini ia pegang erat, siap untuk meledak, menghancurkan topeng kemunafikan dan kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Tak ada lagi air mata, hanya ada api amarah yang siap melahap segalanya. Suasana arisan keluarga besar Adhyaksa mencapai puncaknya. Tawa dan obrolan semakin riuh, seiring dengan alunan musik jazz yang mengalun lembut. Di tengah keramaian itu, Dewi mencoba mencari celah untuk bernapas, untuk meredakan gejolak amarah di dadanya. Ia duduk diam di kursinya, menyaksikan bagaimana Bu Rahma, Tania, dan Siska menikmati pesta, seolah tak ada beban. Mereka sesekali meliriknya, terkikih, dan berbisik-bisik, membuat Dewi merasa seperti sebuah tontonan yang menghibur bagi mereka. Tiba-tiba, Bima muncul dari kerumunan, berjalan menuju meja mereka dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat keruh, alisnya bertaut, dan tatapannya penuh amarah yang entah ditujukan kepada siapa. Di tangannya, ia memegang semangkuk sambal merah pekat, yang biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan. Dewi menatapnya bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pikirannya kosong, dan ia hanya bisa terpaku melihat Bima mendekat. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Bima mengangkat mangkuk sambal itu tinggi-tinggi. Mata Dewi membelalak terkejut. Belum sempat ia bereaksi, Bima langsung menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke wajah Dewi. Sambal yang pedas dan panas langsung membasahi seluruh wajah Dewi, mengalir menuruni dahi, pipi, hingga dagunya. Aroma cabai yang menyengat langsung menusuk hidungnya,
membuat matanya terasa perih dan panas luar biasa. Dewi memekik tertahan. Rasa perih di wajahnya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ini adalah penghinaan yang paling kejam. Ia merasakan kunyahan cabai dan biji-biji cabai menempel di kulitnya. Air mata otomatis mengalir dari matanya, bukan hanya karena perihnya sambal, tetapi karena rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia mengusap wajahnya yang basah kuyup, namun itu justru membuat rasa perih semakin menjadi-jadi. Seluruh ruangan mendadak hening. Tawa dan obrolan mendadak terhenti. Semua mata, dari ujung meja hingga ke sudut terjauh ballroom, kini tertuju pada Dewi. Ada yang terkejut, ada yang iba, namun sebagian besar menatap dengan pandangan tak percaya. Bu Rahma, Tania, dan Siska yang tadinya sibuk berbisik dan terkikih, kini terdiam. Namun, hanya sedetik, kemudian tawa mereka pecah, lebih keras dan lebih lepas dari sebelumnya. Hahaha, rasakan itu, Dewi. Memang pantas kamu dipermalukan, seru Tania. Suaranya melengking tinggi, penuh kemenangan. Siska tertawa terbahak-bahak, sampai memegang perutnya. Lihat deh Mama, wajahnya merah seperti kepiting rebus. Astaga, ini tontonan paling lucu di arisan kita. Bu Rahma tidak tertawa sekeras kedua putrinya, namun senyum puas terukir jelas di bibirnya. Ia memandang Dewi dengan tatapan meremehkan, seolah Dewi adalah sampah yang pantas dibuang. Dewi yang berdiri terhuyung, kini merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan mata-mata yang menatapnya, bisikan-bisikan yang mulai terdengar. Rasa malu itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membakar harga dirinya hingga ke titik terendah. Bima yang berdiri di depannya, kini menatapnya dengan tatapan jijik. Kamu memang pantas mendapatkan itu. Dewi, kamu hanya bisa menyusahkan. Bentaknya, suaranya dipenuhi kebencian. Kata-kata Bima bagai cambuk yang mencabik-cabik sisa-sisa hatinya. Dewi tidak tahu kesalahan apa yang begitu besar sehingga ia harus dipermalukan di depan umum seperti ini. Ia hanya bisa berdiri mematung, dengan wajah berlumuran sambal, air mata bercampur pedas di pipinya. Ia merasakan napasnya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia ingin sekali berteriak, membalas semua perlakuan kejam ini, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa kerabat yang lebih tua dan memiliki simpati, mulai berbisik-bisik, menyatakan ketidaksetujuan mereka. Astaga, Bima, apa yang kamu lakukan itu? Itu keterlaluan, bisik salah seorang bibi yang dekat dengan keluarga. Namun, suara mereka tenggelam dalam tawa Bu Rahma, Tania, dan Siska yang semakin menjadi. Mereka menikmati setiap detik penderitaan Dewi, setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya. Dewi menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia bisa merasakan gatal dan panas yang luar biasa di wajahnya. Namun, rasa perih fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di jiwanya. Ini adalah puncak dari semua perlakuan tidak adil, semua sindiran, semua pengkhianatan yang ia terima. Ia telah mencapai batas kesabarannya. Di tengah semua kekacauan ini, sebuah kekuatan baru bangkit di dalam diri Dewi. Kekuatan yang selama ini tersembunyi, tertutup oleh rasa takut dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Kemarahan yang dingin dan membara kini menggantikan kesedihan dan rasa sakit. Ia membuka matanya, menatap lurus ke arah Bu Rahma, Tania, dan Siska. Tatapannya kini bukan lagi tatapan wanita yang lemah dan terluka, melainkan tatapan tajam yang memancarkan tekad. Sebuah keputusan besar telah ia ambil. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah api dendam yang siap melahap siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Insiden sambal ini, yang seharusnya menghancurkannya, justru menjadi pemicu kebangkitannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya roboh. Ia akan berdiri tegak, dan membalas semua perbuatan mereka. Dengan wajah yang masih berlumuran sambal, dan mata yang memancarkan amarah, Dewi mengambil napas dalam-dalam. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai, dan kali ini, ia yang akan menjadi sutradaranya. Ia akan membuat mereka diam, membungkam tawa sombong mereka,
dan memperlihatkan kebusukan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Wajah Dewi terasa panas membakar, bukan hanya karena pedasnya sambal, tetapi juga karena kobaran amarah yang kini membakar setiap inci jiwanya. Ia bisa merasakan kunyahan cabai dan bijisnya menempel di kulit wajahnya. Namun rasa perih itu tak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Tawa Bu Rahma, Tania, dan Siska masih bergema di ballroom, menari-nari di atas penderitaannya. Bima berdiri tegak di depannya, menatapnya dengan pandangan dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Suasana hening mencekam melingkupi seluruh ruangan, seolah waktu berhenti berputar, dan semua mata terpaku pada Dewi yang kini berlumuran sambal. Dewi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa kekuatan yang ia miliki. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan diam lagi. Ini adalah puncaknya. Semua perlakuan kejam, semua hinaan, semua pengkhianatan yang ia telan selama ini akan berakhir malam ini juga. Dengan wajah yang masih basah oleh sambal dan air mata, ia mendongak, menatap Bu Rahma, Tania, dan Siska satu persatu. Ada kilatan berbahaya di matanya, yang membuat tawa mereka seketika mereda, berganti dengan ekspresi kebingungan. "Kalian semua menertawakanku sekarang," ucap Dewi. Suaranya terdengar serak namun jelas, bergema di seluruh ruangan yang hening. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah memotong udara, menarik perhatian semua orang. Bu Rahma, Tania, dan Siska saling pandang. Raut wajah mereka berubah dari sombong menjadi sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Dewi akan berani berbicara. Dewi melanjutkan, suaranya kini lebih tegas, penuh dengan kemarahan yang terkendali. "Kalian menertawakanku, menganggapku rendah, dan memperlakukanku seolah aku tidak punya harga diri." Ia melirik Bima yang kini sedikit bergeser mundur. Wajahnya sedikit pucat. "Dan kamu, Mas Bima, kamu menghina dan mempermalukanku di depan semua orang." Ia meludah pelan, membersihkan sedikit sambal dari bibirnya. "Tapi kalian tidak tahu kebusukan yang kalian sembunyikan." Kata-kata Dewi bagaikan petir yang menyambar. Keheningan semakin pekat. Bu Rahma mengerutkan kening, mencoba memahami arah pembicaraan Dewi. Tania dan Siska saling pandang. Senyum mereka menghilang sepenuhnya. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah firasat buruk yang merayapi benak mereka. "Apa yang kamu bicarakan, Dewi? Jangan mengada-ada," bentak Bu Rahma, mencoba menguasai suasana. Namun, suaranya sedikit bergetar, menunjukkan keraguan. Dewi tersenyum pahit. "Mengada-ada? Oh, tidak, Bu Rahma. Saya tidak pernah mengada-ada. Saya berbicara fakta. Fakta yang akan membuat kalian semua terdiam." Ia melangkah maju satu langkah, menatap lurus ke arah Bu Rahma. "Kalian selalu membanggakan diri dengan keluarga terpandang ini, dengan nama besar Adhyaksa. Tapi di balik kemewahan ini, ada banyak sekali kotoran yang kalian sembunyikan." Tania dan Siska mencoba memotong. "Jaga bicaramu, Dewi. Jangan sampai kami bertindak lebih jauh," ancam Tania, mencoba terlihat berani, namun suaranya terdengar goyah. "Bertindak lebih jauh? Kalian pikir kalian bisa mengancamku setelah semua yang kalian lakukan?" balas Dewi, senyum pahitnya semakin melebar. "Tidak. Kali ini, justru saya yang akan bertindak." Ia mengarahkan telunjuknya lurus ke wajah Bima. "Pertama, mari kita bicara tentang kamu, Mas Bima. Kamu selalu bersikap seolah aku adalah istri yang berlebihan, yang selalu berprasangka buruk. Tapi bagaimana jika prasangkaku itu benar adanya?" Bima berusaha mengelak. "Dewi, jangan membuat keributan di sini. Kamu sudah gila." "Gila? Ya, mungkin aku gila karena terlalu lama menahan diri," sahut Dewi, suaranya meninggi. "Aku gila karena terlalu percaya pada omong kosongmu." Ia menarik napas dalam, dan kemudian, kebenaran pertama meluncur deras dari bibirnya. "Aku tahu, Mas Bima, kamu berselingkuh dengan Karina." Sontak, seluruh ruangan kembali bergemuruh dengan bisikan-bisikan. Nama Karina sudah tidak asing lagi di telinga sebagian besar kerabat, terutama mereka yang tahu masa lalu Bima.
Bima langsung pucat pasi. Matanya membelalak. Tidak menyangka Dewi akan tahu, apalagi membongkarnya di depan umum. Kamu bicara apa, Dewi? Bima tergagap, mencoba menyangkal. Aku bicara kenyataan, Mas. Dewi tak memberinya kesempatan. Aku tahu semua tentang kalian. Pesan-pesan mesra di ponselmu, pertemuan-pertemuan rahasiamu, bahkan rencana liburan kalian ke Bali 2 hari lagi. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia terkejut bukan main. Ia pikir semua jejak sudah ia hapus. Ia menatap Dewi dengan ketakutan di matanya. Tidak percaya bahwa Dewi bisa mengetahui detail serinci itu. Bu Rahma langsung mendekat, mencoba menengahi. Dewi, ini masalah rumah tangga. Jangan dibawa ke sini. Kamu memalukan keluarga. Memalukan? Justru kalian yang memalukan. Dewi balas menatap Bu Rahma tajam. Kamu tahu anakmu berselingkuh, tapi kamu malah diam saja. Bahkan, kamu seolah merestui hubungan terlarang itu dengan membiarkanku dipermalukan seperti ini. Bu Rahma terdiam. Wajahnya memerah, antara malu dan marah karena rahasia itu kini terbongkar. Bisikan-bisikan di antara para tamu semakin keras. Mereka terkejut mendengar fakta bahwa Bima, putra kebanggaan keluarga Adhyaksa, ternyata seorang penipu. Tania dan Siska mencoba menarik tangan Bu Rahma, seolah ingin melindunginya dari amarah Dewi. Namun, Dewi belum selesai. Ini baru awal. Ia masih punya amunisi yang lebih kuat. Dan kalian berdua, Dewi menunjuk Tania dan Siska dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kalian selalu merasa paling sempurna, paling bersih. Tapi kalian tahu, kan? Kalau orang yang suka menunjuk-nunjuk itu biasanya karena dia punya kotoran yang lebih besar. Tania dan Siska saling pandang. Ketakutan mulai merayapi wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa lagi yang Dewi ketahui. Apa maksudmu? Tanya Tania. Suaranya sedikit gemetar. Maksudku, kata Dewi. Suaranya kini dingin, menusuk. Kalian berdua juga menyimpan rahasia busuk yang akan membuat semua orang di sini terkejut. Semua mata kini beralih ke Tania dan Siska. Ketegangan di ruangan itu bisa dirasakan. Dewi telah membuka kotak Pandora. Ia telah mengayunkan palu godam, siap menghantam setiap topeng kemunafikan yang selama ini mereka kenakan. Detik-detik kebenaran terkuak, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Hening kembali menyelimuti ballroom yang megah itu. Kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Suara napas tertahan dan detak jantung yang berpacu menjadi satu-satunya melodi yang terdengar. Dewi berdiri tegak, dengan wajah masih berlumuran sambal dan air mata. Namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Bima mematung, Bu Rahma tampak pucat pasi, dan kedua bibir Tania serta Siska terkatup rapat, merasakan kegelisahan yang sama. Semua mata tertuju pada Dewi, menanti apa lagi yang akan ia ungkapkan. Kalian pikir, dengan berselingkuh dan mempermalukanku, kalian sudah menang. Ucap Dewi, suaranya kini dingin seperti es, memotong ketegangan. Ia melangkah mendekati Tania, yang kini mencoba bersembunyi di balik tubuh ibunya. Tania Adhyaksa. Dewi menyebut nama lengkap Tania dengan penekanan, membuat Tania tersentak. Anda selalu merasa paling bersih dan terhormat. Tapi, bagaimana dengan uang perusahaan yang selama ini Anda gelapkan? Sontak, seluruh ruangan kembali bergemuruh dengan bisikan-bisikan. Gelapkan uang perusahaan? Berita ini jauh lebih mengejutkan daripada perselingkuhan Bima. Bu Rahma langsung membelalakan mata, menatap Tania dengan tak percaya. Tania, apa yang Dewi bicarakan? Tanyanya, suaranya meninggi, menunjukkan kepanikan. Tania menggelengkan kepala dengan cepat. Wajahnya memerah padam. Tidak, Mama. Dewi berbohong. Dia ingin menjatuhkanku. Dewi tersenyum sinis. Berbohong? Saya tidak pernah berbohong, Mbak Tania. Saya punya semua buktinya. Transfer-transfer fiktif ke rekening atas nama perusahaan palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, semua detailnya ada di tangan saya. Dewi tidak merinci dari mana ia mendapatkan bukti-bukti itu,
tetapi nada suaranya yang yakin membuat semua orang percaya. Ia telah mengumpulkan informasi ini selama berhari-hari, melalui koneksi temannya yang bekerja di bagian audit perusahaan besar. Ia tahu persis bagaimana seluk-beluknya. Tania langsung pucat pasi. Ia tahu betul apa yang Dewi bicarakan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia memang diam-diam menggunakan sebagian keuntungan dari divisi perhiasan yang ia pimpin untuk kepentingan pribadinya, berharap tidak ada yang menyadarinya. Ia selalu berpikir, keluarganya terlalu sibuk untuk memeriksa setiap detail keuangan. Namun, kini rahasianya terbongkar di depan umum. Tidak berhenti sampai di situ, Dewi beralih menatap Siska, yang kini mencoba berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Dan kamu, Siska Adhyaksa, kata Dewi, suaranya penuh kemenangan. Siska mendongak, matanya penuh ketakutan. Anda selalu membanggakan pendidikan tinggi Anda dari luar negeri. Tapi, bagaimana jika ijazah Anda itu palsu? Ledakan kedua. Informasi ini lebih menggemparkan lagi. Siska adalah kebanggaan keluarga Adhyaksa, satu-satunya yang berhasil meraih gelar dari universitas bergengsi di Eropa. Bu Rahma terhuyung, seolah tak kuat mendengar rentetan pengakuan Dewi. Siska, itu tidak mungkin. Kamu sudah gila, Dewi. Teriak Bu Rahma, suaranya pecah. Siska langsung melompat berdiri. Dasar wanita busuk. Jangan memfitnahku. Ijazahku asli. Teriaknya, dengan suara yang bergetar hebat. Dewi terkekeh. Tawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Asli? Saya punya bukti dari pihak universitas tempat Anda, kuliah, bahwa Anda tidak pernah menyelesaikan studi Anda di sana, apalagi mendapatkan gelar. Anda hanya mengikuti beberapa kursus singkat, dan sisanya, Anda membayar orang untuk memalsukan dokumen itu. Dewi ingat, ia pernah melihat Siska begitu panik ketika sebuah dokumen penting datang dari universitas tersebut, dan Siska buru-buru menyembunyikannya. Dewi curiga, dan dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja di kedutaan, ia berhasil mendapatkan konfirmasi. Wajah Siska memucat pasi, bibirnya gemetar, tak bisa berkata-kata. Ia tahu Dewi tidak main-main. Rahasia terbesarnya, yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, termasuk keluarganya, kini terkuak lebar. Ia selalu menggunakan ijazah palsu itu untuk melamar pekerjaan bergengsi dan memamerkan statusnya di kalangan sosialita. Bu Rahma kini benar-benar terdiam. Tawa dan senyum puas yang sebelumnya ia tunjukkan kepada Dewi, kini lenyap tak bersisa. Digantikan oleh ekspresi syok, malu, dan kemarahan yang luar biasa. Anak-anaknya, kebanggaan satu-satunya, ternyata menyimpan kebusukan yang tak pernah ia duga. Para kerabat yang menyaksikan adegan itu, kini saling berbisik. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran keterkejutan, rasa ingin tahu, dan sedikit kepuasan. Mereka tidak menyangka, di balik keluarga yang tampak sempurna ini, tersimpan begitu banyak borok. Bima yang tadinya hanya terdiam, kini merasa malu yang teramat sangat. Ia adalah putra tunggal, kepala keluarga. Istrinya membongkar aibnya sendiri, ibunya, dan kedua adiknya di depan seluruh kerabat. Ia merasa dirinya begitu kotor, begitu hina. Ia menatap Dewi, ada rasa penyesalan yang mendalam di matanya. Namun, Dewi tidak lagi melihatnya. Matanya hanya tertuju pada orang-orang yang selama ini telah menyakitinya. Kalian menertawakanku saat aku disiram sambal oleh suamiku sendiri, ucap Dewi. Suaranya perlahan menjadi lebih pelan, namun tetap kuat dan berwibawa. Kalian menganggapku rendah, tidak pantas berada di keluarga ini. Tapi, coba lihat diri kalian. Siapa yang sebenarnya busuk? Siapa yang sebenarnya tidak pantas? Kalimat-kalimat Dewi bagaikan pisau tajam yang menusuk tepat ke jantung mereka. Bu Rahma memegang dadanya, seolah merasakan sesak yang luar biasa. Tania dan Siska tak berkutik, hanya bisa menunduk malu. Wajah mereka memerah padam. Mereka yang tadinya penuh tawa sombong, kini terdiam, membeku di tempat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bom waktu yang telah Dewi siapkan, kini telah meledak, menghancurkan topeng kemunafikan keluarga Adhyaksa. Seluruh anggota keluarga besar Adhyaksa kini terdiam,
dalam keheningan yang memekakan telinga. Bisikan-bisikan yang sebelumnya riuh, kini hanya terdengar samar, berganti dengan suara napas tertahan dan desiran hawa dingin. Mereka semua, mulai dari kerabat dekat hingga sepupu jauh, menatap Bima, Bu Rahma, Tania, dan Siska dengan campuran keterkejutan, rasa tidak percaya, dan bahkan sedikit rasa jijik. Topeng kesempurnaan keluarga Adhyaksa telah runtuh, dan semua kebusukan di baliknya kini terpampang nyata di depan mata. Dewi menatap keempat orang di depannya. Bima menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Rasa malu yang luar biasa mencengkeram dirinya. Ia adalah putra kebanggaan, pewaris tunggal, yang kini aibnya terbongkar di hadapan semua orang. Ia telah menghancurkan citra sempurna yang selama ini dibangun keluarganya. Dewi melihat bahu Bima bergetar. Mungkin karena penyesalan, mungkin karena rasa malu yang terlalu besar. Bu Rahma terlihat sangat terpukul. Wajahnya yang tadinya tegas dan sombong, kini memucat pasi. Matanya berkaca-kaca. Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Ia menatap Tania dan Siska secara bergantian, seolah tidak percaya bahwa kedua putrinya, yang selama ini ia banggakan, ternyata melakukan perbuatan serendah itu. Ia tidak menyangka, di balik semua prestise dan kemewahan, anak-anaknya menyimpan rahasia busuk yang begitu memalukan. Rasa penyesalan yang mendalam mulai merayapi hati Bu Rahma. Penyesalan karena telah meremehkan Dewi, penyesalan karena terlalu dibutakan oleh ambisi dan status sosial, hingga tak melihat kebusukan di dalam keluarganya sendiri. Ia sadar, selama ini ia hanya sibuk mencari kesalahan Dewi, sementara aib terbesar justru ada di depan matanya. Tania dan Siska membeku di tempat. Wajah mereka memerah padam, tubuh mereka gemetar. Semua tawa sombong dan ejekan yang sebelumnya mereka lontarkan kepada Dewi, kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam mereka sendiri. Mereka mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun tidak ada kata yang keluar. Bukti yang Dewi ungkapkan terlalu kuat, terlalu nyata, untuk disangkal. Mereka merasa seluruh dunia menertawakan mereka, seperti mereka menertawakan Dewi beberapa saat lalu. Mereka merasakan pedihnya dipermalukan di depan umum, dan itu jauh lebih sakit daripada yang pernah mereka bayangkan. Beberapa kerabat yang selama ini menaruh simpati pada Dewi, kini mulai mendekat. Bibi Sarah, yang tadinya disuruh Dewi untuk diambilkan minum, kini menatap Bima dengan marah. Bima, apa yang kamu lakukan pada Dewi itu tidak bisa dimaafkan. Dia istrimu. Dan kamu, Rahma, katanya beralih ke Bu Rahma. Bagaimana bisa kamu membiarkan anak-anakmu bertindak sejauh ini? Kamu harus bertanggung jawab. Suara-suara bisikan di antara para tamu semakin keras. Mereka mulai bergosip tentang perselingkuhan Bima, penggelapan dana Tania, dan ijazah palsu Siska. Nama keluarga Adhyaksa yang selama ini identik dengan kesempurnaan dan kekayaan, kini tercoreng. Reputasi mereka hancur dalam sekejap mata. Dewi melihat semua reaksi itu. Ia melihat keterkejutan, kemarahan, dan bahkan penyesalan di mata sebagian orang. Ia tidak lagi merasakan kepuasan atau kemenangan, melainkan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini ia pikul seorang diri, kini telah terangkat. Kebenaran telah terungkap, dan ia tidak lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya. Ia menatap Bima sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tenang. Aku memberimu kesempatan, Mas. Aku mencoba mempercayaimu. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Ucap Dewi, suaranya kini terdengar sendu. Tidak ada lagi amarah yang membara, hanya ada kepedihan yang mendalam. Bima mendongak, matanya berkaca-kaca. Dewi, maafkan aku. Aku. Suaranya tercekat, tidak mampu melanjutkan. Ia benar-benar menyesal. Ia baru menyadari betapa berharga Dewi baginya, setelah ia kehilangan Dewi sepenuhnya. Semua kesenangan sesaat dengan Karina tidak sebanding dengan kehancuran rumah tangganya dan kehormatan keluarganya. Maaf. Dewi tersenyum pahit. Apakah permintaan maafmu bisa menghapus rasa sakitku? Apakah bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah hancur? Ia menggelengkan kepala. Tidak. Bu Rahma melangkah maju, mendekati Dewi dengan langkah gontai.
Dewi, nak, Mama minta maaf. Mama tahu Mama sudah banyak salah padamu. Mama terlalu buta. Tolong jangan lakukan ini pada keluarga kita. Suara Bu Rahma terdengar memohon. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, Dewi melihat Bu Rahma menunjukkan sisi rentan dan penyesalan yang tulus. Namun, hati Dewi sudah terlanjur membatu. Ia telah melalui terlalu banyak penderitaan. Permintaan maafmu terlambat, Bu Rahma, kata Dewi, suaranya tegas. Kalian telah menghancurkanku, dan kini, kalian harus menanggung konsekuensinya. Tania dan Siska hanya bisa menangis dalam diam, merasa malu yang luar biasa. Mereka yang tadinya begitu angkuh dan sombong, kini tak berkutik, terkulai lemas dalam cengkraman kebenaran yang kejam. Mereka menyadari, ejekan dan tawa mereka pada Dewi beberapa saat lalu, kini menjadi kenyataan pahit bagi diri mereka sendiri. Seluruh ruangan semakin ramai dengan bisikan. Beberapa kerabat mulai mendesak Bu Rahma untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Bima, Tania, dan Siska. Reputasi keluarga Adhyaksa kini dipertaruhkan. Mereka tidak bisa lagi menutup mata. Dewi menatap mereka semua, satu persatu. Ia telah menguras seluruh emosinya. Ia telah menunjukkan pada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang mungkin terlihat lemah, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk berdiri tegak menghadapi badai. Pertarungan ini telah menguras energinya. Namun ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Beban yang selama ini ia pikul, kini telah ia jatuhkan. Suasana di ballroom hotel itu kini berubah drastis. Dari kemeriahan dan tawa, kini diselimuti ketegangan dan rasa malu yang mencekam. Dewi berdiri di tengah, menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang tadinya berlumuran sambal, kini hanya menyisakan jejak merah pedas dan air mata yang mengering. Namun matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia telah membebaskan dirinya, dan kini saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini. Ia menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Ada Bima yang menunduk malu, Bu Rahma yang menangis terseduh-seduh, dan Tania serta Siska yang membisu, tak lagi memiliki sisa-sisa kesombongan. Para kerabat yang lain, sebagian besar menatapnya dengan rasa hormat yang baru, seolah mereka baru menyadari kekuatan sejati yang tersembunyi di balik kesederhanaan Dewi. Aku telah cukup menderita, ucap Dewi. Suaranya tenang namun jelas, menggetarkan setiap orang yang mendengarnya. Kalian telah memperlakukanku seperti sampah, menginjak-injak harga diriku, dan merusak kepercayaanku. Ia melirik Bima. Dan kamu, Mas Bima, kamu telah menghancurkan janji pernikahan kita. Janji suci yang kita buat di hadapan Tuhan dan semua orang. Bima mendongak. Matanya yang merah dan sembab menatap Dewi penuh penyesalan. Dewi, tolong beri aku kesempatan kedua. Lirihnya, suaranya parau. Dewi menggelengkan kepala. Kesempatan kedua? Apa itu akan mengembalikan senyumku yang hilang? Apakah itu akan menghapus semua luka yang kalian torehkan? Ia tersenyum pahit. Tidak. Mas Bima, aku sudah selesai. Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke arah Bima. Mulai hari ini, aku akan mengurus perceraian kita. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam Bima. Ia terhuyung mundur, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak, Dewi, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Cinta. Dewi tertawa sinis. Cintamu hanya ilusi, Mas Bima. Cintamu buta, karena kamu lebih memilih wanita lain dan membiarkan keluargamu menghinaku. Bu Rahma yang mendengar keputusan Dewi, langsung memohon. Dewi, nak jangan. Jangan hancurkan keluarga kita. Mama mohon. Mama akan berubah. Kami semua akan berubah. Ia bahkan mencoba mendekati Dewi, hendak meraih tangannya. Namun, Dewi menepisnya perlahan. Terlambat, Bu Rahma. Kalian telah memberikan pelajaran berharga kepadaku. Pelajaran bahwa kesabaran ada batasnya, dan ketulusan tidak selalu berbalas kebaikan. Tania dan Siska hanya bisa menangis dalam diam. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Dewi.
Mereka telah menciptakan kehancuran mereka sendiri. Kini, semua impian mereka tentang kehidupan sempurna dan status sosial tinggi telah musnah. Dewi memandang